Oke, kesimpulan dari penjelasan yang sebelumnya itu adalah gaya internal tidak mempengaruhi momentum total dari suatu sistem. Kemudian jika gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0, maka momentum total sistem itu bisa kita katakan conserved, artinya tidak berubah, sehingga persamaan yang dapat kita gunakan adalah P1, P2, P3 kita jumlahkan kondisi awal sama dengan kondisi akhir. Ya. Di virtual lab sudah kita lakukan ya percobaannya. Ini untuk meyakinkan Ananda saja bahwasanya data yang didapatkan di virtual lab itu ya, kalau misalkan momentum awal dan momentum akhirnya itu didapatkan sama angkanya, ya berarti percobaan yang Ananda lakukan itu sudah benar. Oke. Lanjut. Pernyataan di atas. Nah, ini kan kita lihat ada P1, P2, P3, berarti kan itu adalah momentum total pada beberapa objek, ya. Itu hanya berlaku pada satu sistem yang terdiri dari beberapa objek, tidak berlaku pada masing-masing individual objek atau masing-masing objek. Jadi kalau misalnya kita berbicara satu benda aja, itu berarti nggak bisa dipakaikan persamaan ini ya. Kenapa? Ya karena persamaan ini digunakan untuk sistem yang memiliki benda yang lebih dari satu, gitu. Makanya yang tadi itu ya peristiwa bola karet tadi yang jatuh ke lantai kemudian terpantul lagi, itu perubahan momentumnya bernilai 8 tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena bola karet itu adalah satu sistem yang terdiri dari satu benda aja. Tuh, makanya tidak berlaku P1 sama dengan P2-nya. Nanti kalau misalnya ada beberapa bola karet, nah itu kita bisa memaknainya sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa benda. Nah, kita bisa menghitung atau menjumlahkan masing-masing momentumnya di awal dan di akhir. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, momentum conservation atau hukum konservasi momentum ini dapat diaplikasikan pada semua sistem. Ya, tidak peduli size-nya atau ukuran dari sistemnya itu seperti apa. Pada permainan biliar, momentum ditransfer antara colliding balls, itu maksudnya bola yang saling bertumbukan. Okay, but the total momentum of the interacting ball remains the same. Jadi momentum total yang terjadi pada bola yang saling berinteraksi, interacting balls, itu sama nilainya. Ya. Jadi gini, ketika ada bola 1 sama bola 2, ini kan masing-masing punya momentum ya mereka. Bola 1 punya momentum 1, bola 2 punya momentum 2, kemudian ketika mereka saling bertumbukan, maka akan ada transfer momentum tuh, benda 1 ke benda 2 ataupun benda 2 ke benda 1. Nah, namun kalau kita hitung momentum total yang dimiliki oleh kedua buah bola tadi, berarti kan itu satu sistem tuh. Nah, itu akan bernilai tetap, Ananda. Sebelum dan sesudah dia bertumbukan. Oke. Kemudian ada lagi contoh, when you jump into the air, ketika kamu meloncat di udara, you push off the earth. Jadi kan kaki kita ini menekan tanah ya, menekan bumi, dan bumi juga akan menekan kamu, sehingga menyebabkan kita itu ya bisa loncat, habis itu turun lagi, gitu. Kenapa ya? Karena juga dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi ketika kita sudah bergerak upward gitu ya, berarti kita udah naik ke atas, nah, terus nanti turun lagi tuh karena gain ya, gaya berat kita nih, you gain. Jadi gaya berat kita akan membawa kita kembali ke permukaan bumi. Oke, ada pertanyaan dari Shiva. Izin bertanya Bu, jika dua buah bola saling bertumbukan, bola 1 ke kanan dan bola 2 ke kiri, apakah momentum bola 2 sebelum tumbukan bernilai negatif atau positif? Oke. Ini ceritanya habis tumbukan. Yang bola 1 geraknya ke kanan, bola 2 geraknya ke kiri.
pertanyaannya apakah momentum bola 2 sebelum tumbukan bernilai negatif atau positif? Oke. Kita konsisten aja sama arahnya, Nanda. Kalau ke kanan ya berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Ini maksudnya, ketika bola belum bertumbukan, bola 1 bergerak ke kiri, bola 2 bergerak ke kanan, gitu. Nah, setelah bertumbukan, bola satunya bergerak ke kanan, bola 2 bergerak ke kiri. Berarti kan bola 1, bola 2 itu setelah tumbukan dia mengalami perubahan arah, gitu kan, 180 derajat. Nah, kalau kita mengatakan ke arah kanan positif, berarti sebelum bertumbukan bola 2 itu kan bergerak ke kanan, berarti dia memiliki momentum positif tuh, arah kecepatannya ke kanan kan. Kemudian ketika dia bergerak ke kiri, berarti arah kecepatannya negatif gitu. Maka momentumnya bernilai negatif. Paham maksud Ibu ya? Jadi berpengaruh tuh arahnya. Rasanya Ibu pernah kasih soal ya, pas kita kuliah di WA itu, 2 buah bola yang saling bertumbukan sebelum dan sesudahnya, masing-masing kita cari momentum sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Tapi kalau misalkan yang kita mau cari momentum sebelum nih, momentum sebelum tumbukan, benda satu ke kanan, benda 2 ke kiri, ya berarti nanti momentum benda satu dikurang sama momentum benda 2. Jadilah momentum awal sistem. Kemudian setelah bertumbukan, sebalik ya. Sebelum bertumbukan, bola 1 ke kiri, dan bola 2 ke kanan, kan gitu sebelum tumbukan ya. Berarti nanti P2 kurang P1. Nah, setelah tumbukan, bola 1 ke kanan, bola 2 ke kiri. Ya, berarti nanti momentum total setelah tumbukannya P1 kurang P2, gitu. Untuk nilai negatif positifnya, kita konsistenkan dengan arah yang sudah kita tentukan tadi. Begitu Syifa. Apakah sudah paham? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, lanjutkan. Kalau momentum conservation ini diaplikasikan ke largest possible system tata surya kita ataupun alam galaksi gitu ya, tumbukan antar galaksi, ya, universe, alam semesta. Nah, contohnya apa? The exploding star in the photo below. Ini berarti peristiwa star itu bintang ya, bintang yang meledak. Menyebabkan apa? Material-material pada bintang itu akan terpental-pental keluar gitu kan, dari terpental keluar meninggalkan sistemnya. Kita lihat the exploding star in the photo below sends material out in the opposite direction. Material di sini majemuk ya. Semua material yang ada pada star lah, pada bintang itu akan bergerak saling berlawanan tuh. Maksudnya bayangkan sebuah bola, terus bola karet gitu ya. Terus kita pompa bola karetnya, kan semua titik-titik di permukaan ini akan bergerak menjauhi titik tengah dari bola gitu. Itu nanti akan saling meniadakan, yang benda bergerak ke arah atas ya akan saling meniadakan dengan benda yang bergerak ke arah bawah. Ngerti maksud Ibu enggak? Kan bola itu kan saling meniadakan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Titik-titik pada permukaan bola itu kan saling berhadap-hadapan. Nah, yang satu bergerak ke atas, yang satu bergerak ke bawah. Yang satu bergerak ke kanan, yang satu lagi bergerak ke kiri. Opposite directions. Maka dapat kita pastikan bahwa total momentumnya itu unchanged, tidak berubah. Kenapa? Ya, setelah bintangnya meledak, berarti partikel yang ada di sebelah kanan itu kan nanti bergerak ke kanan. Partikel yang berada di sebelah kiri akan bergerak ke kiri. Anggaplah partikel itu memiliki massa yang sama, kecepatan yang sama, karena kan sumber ledakannya sama itu. Nah, benda yang bergerak di kanan itu katakanlah P1, nilainya sebesar P, tapi arah kanan, sedangkan benda yang sebelah kiri nilainya juga P, tapi arahnya sebelah kiri, dan itu saling meniadakan. Gitu ya. Sebentar ya, Nanda.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, momentum conservation may cause objects to recoil. Recoil ini terdorong ke belakangan Anda. Ya, backward motion, terdorong ke belakang, yang disebabkan oleh dua benda saling mendorong satu sama lain. Apa contohnya? Nah, seperti ini. Para petugas pemadam kebakaran ketika menembakkan air ke gedung yang terbakar ya. Ini kan sebenarnya kekuatannya besar sekali nih. Ya, kekuatan dorongan air ke petugas pemadam kebakarannya besar sekali sehingga menyebabkan pemadam kebakaran ini terdorong ke belakang gitu. Oke. Ini simpel lah ya. Misalnya kita temukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari jadi mudah untuk memaknainya. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, collision atau tumbukan. Tumbukan terjadi ketika dua objek itu secara bebas, ngapain mereka? Ya, bertumbukan satu sama lain sesuai dengan namanya. Oke. Contohnya apa? Contohnya bola biliar yang saling hitting ya, menumbuk satu sama lain. Kemudian bola baseball bukan bola baseball tongkat baseball itu yang menumbuk bola baseball. Kemudian satu mobil menabrak mobil yang lain. Itu contoh dari tumbukan. Banyak sekali lagi tumbukan yang lainnya. Kita menjatuhkan bola karet ke lantai juga itu peristiwa tumbukan. Tanpa sengaja kita menjatuhkan piring atau gelas ke lantai itu juga peristiwa tumbukan, gitu ya. Terus kita jumping di atas kasur itu juga peristiwa tumbukan. Jadi peristiwa tumbukan ini banyak terjadi lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah memahaminya. Oke. Momentum is conserved when object collide. Jadi momentum itu bersifat tetap ketika objek ini saling bertumbukan. Namun tidak berarti energi kinetik yang dimiliki oleh dua objek tersebut tetap. Itu artinya apa? Artinya energi kinetiknya bisa jadi berubah, Ananda. Nah, makanya nanti akan ada 3 jenis tumbukan yang akan kita pelajari. Ada tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, kemudian lenting sebagian. Itu kenapa kok bisa ada 3 jenis tumbukan ini? Karena ada gaya eksternal yang mungkin mempengaruhi sistem, sehingga energi yang dimiliki oleh sistem itu berubah wujud menjadi bentuk energi yang lain. Nah, collision are categorized. Nah, di pengelompokan tumbukan yang 3 tadi, didasari dari apa yang terjadi pada energi kinetik suatu sistemnya. Ya, bisa jadi selama tumbukan itu muncul panas, sehingga ada energi panas yang muncul dari sistem tersebut kan. Dari mana energi panas itu muncul? Ya berarti dari energi yang dimiliki oleh masing-masing benda gitu. Nggak mungkin energi panasnya muncul sendiri dari energi yang lain selain benda, nggak mungkin. Pasti dia akan berasal dari energi pada sistem benda itu sendiri. Lanjut. Ketika peristiwa tumbukannya itu energi kinetiknya tetap, maksudnya energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir, nah maka kita katakan tumbukannya itu bersifat elastik. Elastic collision, tumbukan lenting sempurna. Ya. In elastic collision, final kinetic energy of the system is equal to the initial kinetic energy. Jadi, pada peristiwa tumbukan elastis, energi kinetik akhir itu sama dengan is equal to sama dengan initial kinetic energy. Energi kinetik awalnya. Berarti tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Oke, lanjutkan. A collision in which the kinetic energy is not conserved. Collision di mana energi kinetiknya itu tidak conserved, tidak bernilai tetap ya. Kata Ibu highlight di sini is not conserved, tidak bernilai tetap, disebut dengan inelastic collision atau tumbukan tidak lenting. Tidak lenting di sini kita bagi jadi 2, tidak lenting sama sekali dan tidak lenting gitu ya. Tiada bedanya tuh. In an inelastic
collision pada tumbukan yang tidak lenting, the final kinetic energy itu akan less than, ya, less, ini ada kata less, ini berarti berbeda dan berkurang gitu. Berkurang dari energi kinetik awalnya. Nggak mungkin bertambah, Anda. Ya pasti berubah dan berkurang. Kemana pengurangannya itu? Menjadi energi apa ya? Bisa jadi energi kinetik, bisa menjadi energi panas, bisa jadi energi bunyi, dan lain sebagainya. Let's see the pictures below. Nah, dikatakan bahwa gambar ini adalah contoh dari elastic collision. Nah, ya. Jadi sebelah kiri itu elastic collision, yang sebelah kanan inelastic collision. Kiri ini orang apa tuh? Istilah bolanya apa ya? Tahu lah Ibu nih. Ya, pokoknya bolanya nanti kan mantul lagi gitu. Kalau ini enggak kan? Ini orangnya nggak mantul kan ya. Berarti ini inelastic, tumbukan yang tidak lenting. Ini yang lenting. Ini yang lenting ya. Kemudian inelastic collision, di mana objek-objek yang saling bertumbukan akan stick together, akan menempel satu sama lain, dinyatakan sebagai completely inelastic collision, dikatakan sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu istilahnya bagi kita ya. Completely inelastic collision itu artinya apa? Tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Apa akibatnya? Objeknya itu stick together. Artinya apa? Objeknya itu akan bergerak bersama-sama, kemudian saling menyatu, dan sebagainya dengan arti yang sama ya. Jadi bergerak bersama-sama itu artinya tumpukannya tidak lenting sama sekali. Oke. Kalau misalnya habis tumbukan mereka masih misah, tapi energi kinetiknya itu berkurang, ya berarti tumbukannya tidak lenting. Tadi kan Ibu sudah katakan ya ada tumbukan lenting sempurna, berarti completely elastic collision. Ya, tumbukan lenting sempurna. Ada yang completely inelastic collision, tumbukan tidak lenting sama sekali. Terus ada lagi tumbukan lenting sebagian, ya, sebagian. Oke, kita lanjutkan. Nah, cuma satu lagi yang mau Ibu tekankan di ini. Momentum is conserved when the object collide. Mau baik dia itu tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, atau lenting sebagian, hukum kekekalan momentumnya atau hukum konservasi momentumnya berlaku di sini ya. Berarti P awal sama dengan P akhir. Ibu mengatakan P di sini artinya P sistem ya, bukan P1 atau 2 objek saja, tapi P sistem. Di P sistem awal itu akan sama dengan P sistem akhir, baik untuk tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, ataupun lenting sebagian. Namun yang akan berubah-ubah itu ya, nilai yang akan berubah itu adalah energi kinetik yang dimiliki oleh sistem. Itu kata kuncinya. Jadi apapun peristiwa tumbukannya, kalau kita mau mencari menggunakan momentum, ya hukum konservasi momentum bernilai tetap. Berarti P1 sama dengan P2. P awal sama dengan P akhir. Oke. Ini yang pertanyaan siapa tadi ya? Shiva tadi. Kalau misalkan train core-nya ini bergerak konstan ke arah kanan, nah kita kasih tanda positif. Terus train core yang kedua dalam keadaan diam, ya berarti ini sama dengan 0 ya momentumnya. Ini sebenarnya tanda sama dengan nih. M2 V2 sama dengan 0. Nah, inilah keadaan awalnya. Initial condition-nya seperti ini. Initial condition-nya adalah mobil yang pertama bergerak, ya berarti dia punya momentum.
kemudian mobil kedua dia tidak bergerak, berarti dia tidak punya momentum. Jadi M1 sama dengan M, untuk car 1, M-nya sama dengan M1, car 2, M-nya sama dengan M2. Sama-sama bernilai M ini ya. Sama-sama bernilai M. Ini M juga, ini sama dengan juga sebenarnya nih. Oke. Yang V1 sama dengan V, V2 sama dengan 0. Substitusikan nilai ini ke dalam persamaan momentum kita. Jadi P totalnya itu kan M1, V1 tambah M2, V2 nih. Di sini ya, Ibu jelasin. Kemudian, maka P totalnya itu sama dengan M dikali V, tambah 0 tadi. Mobil kedua kan sama dengan 0 momentumnya. Nah, jadi totalnya berapa? M kali V. Ini adalah total dari momentum awal, Ananda. Ya, ingat ya, initial condition berarti momentum awalnya segini. Kemudian final condition-nya seperti apa? Final condition-nya, let's see, ternyata train car yang pertama itu, dia bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sekarang jadi VF gitu loh, V final, bergerak ke arah kanan. Kalau tadi kan V aja, sekarang VF, berarti ada anggaplah itu menjadi ada perubahan nilai, gitu ya. Kemudian train car yang kedua, V2-nya juga ada perubahan nilai jadi V2. Awalnya kan 0 nih, sekarang jadi VF, bergerak ke kanan. As a result, the final momentum, jadi final momentumnya dijumlahkan P1 tambah P2 kondisi akhir, sama dengan M kali VF pertama, kemudian ditambah, ini ada sama dengan sebenarnya, ini bukan kurang ya, ini kayaknya, susah banget. Ini ada, ini tanda sama dengan ya, jangan salah paham. Nah, ini tanda sama dengan. Oke. M1 V1 ya tambah M2 V2 untuk kondisi akhir sama dengan. Nah, kenapa jadi 2 MVF? Kenapa? Oke, jadi kita asumsikan masanya sama. Kemudian, after the collision, both train cars have the same speed. Nah, ini dikatakan di sini bahwa setelah collision dia kedua car ini memiliki kecepatan yang sama ya. Nah, berarti V1 dan V2 kondisi akhirnya sama. Nggak usah kita pusingkan ya. Di sini udah dikatakan kok bisa jadi 2 MV ya? Karena kecepatannya sama mereka berdua nih, sama-sama ke kanan pula ya. Berarti 2 MV. Jadi 2 MV. Kemana arahnya? Ke kanan. Kemudian setting the initial and final momentum. Satu sama lain persamaannya P awal sama dengan P akhir. Atau P akhir sama dengan P awal, kan boleh ya? Sama aja nih. Kalau Ibu lihat di sini, P akhir sama dengan P awal nih ditulisnya. Nggak masalah. P akhirnya berapa? 2 MV kan? 2 MV1. P awalnya berapa? MV. Mana dia MV tadi? Ini dia MV-nya. Ini nih. Oke. Jadi, ini MV-nya ya. Nih. Kemudian yang 2 MV1-nya mana? Ini. Oke. Kemudian coret masanya. Kenapa? Karena masa kiri kanan ini sama ya. M di sini masa untuk benda 1 dan benda 2 ya. Jadi didapatkan V finalnya itu sama dengan setengah dari V awalnya. Oke, ini sama dengannya juga lupa. Jadi VF sama dengan setengah V. Oke. Nah, jadi the two train car, jadi dua car ini stick together. Kenapa? Karena tadi udah dibilang ya, dia bergerak dengan kecepatan yang sama dan sama-sama ke arah kanan. And move is with half of the speed of the incoming car. Jadi mobil yang kedua dalam keadaan diam, mobil pertama bergerak ke arah kanan. Bayangkan itu mobil pertamanya numbuk mobil kedua. Jadi mobil kedua yang awalnya diam juga bergerak dengan setengah V. Mobil pertama juga bergerak dengan setengah V. Nah, berarti kita dapat simpulkan mereka bergerak bersama, stick together. Oke. Nah, bagaimana energi kinetiknya? Nah, energi kinetiknya ini nih. Sum of the initial kinetic energy is convert to the other form. Jadi
sebagian dari energi kinetik yang dimiliki oleh sistem itu berubah menjadi bentuk energi yang lain. Ya, mungkin ketika tumbukan terdengar bunyi gitu, maka sebagian energi kinetik yang dimiliki oleh sistem berubah menjadi energi bunyi. Bisa juga convert to heat, panas, ya, atau ya other deformation of energy, ya, pokoknya bentuk energi yang lain lah. Kita bisa tuliskan apa saja bentuk-bentuk energi yang ada, nah itu berubah menjadi energi tersebut. Oke. Nah, dari contoh sebelumnya, ya bagaimana energi kinetik akhir yang dimiliki oleh sistem? Oke, karena kita bicara sistem berarti kita jumlahkan masanya, ya jumlahkan masanya kan mereka stick together tuh. Jadi mereka tuh dianggap jadi satu sistem, satu bola, satu mobil gitu. Satu mobil yang masanya jadi double, jadi 2M. Jadi kan ini rumus awalnya energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Jadi masanya karena udah nempel satu sama lain gitu, jadinya masanya 2M. Kemudian kecepatan akhirnya mereka bergerak bersama-sama dengan kecepatan setengah dari kecepatan mobil pertama sebelumnya, di V/2, kemudian kita kuadratkan. Nah, jadi setengah mv kuadrat. Seperempat mv kuadrat kita kalikan ini ya, seperempat mv kuadrat. Nah, seperempat mv kuadrat ini kan sama dengan setengah kali setengah mv kuadrat gitu ya. Setengah mv kuadrat ini kan energi kinetik awal yang dimiliki oleh benda satu. Ini kondisi awal tadi kan yang bergerak cuma benda satu. Benda duanya kan sama dengan 0 tadi. Berarti benda dua kecepatannya sama dengan 0, energi kinetiknya nggak ada. Jadi yang memiliki energi kinetik itu hanyalah benda pertama aja. Nah, berapa besar energi kinetik benda pertama? Setengah mv kuadrat. Nah, sekarang setelah bertumbukan, ternyata energi kinetiknya jadi seperempat mv kuadrat. Yaitu berarti energi kinetik setelah tumbukan sistem nih ya, kita bicara sistem, itu sama dengan setengah dari energi kinetik sebelumnya. Artinya apa? Ada setengah dari energi kinetik sebelumnya yang hilang gitu kan. Seperempat itu kan setengahnya dari setengah. Yang berubah menjadi other forms of energy seperti sound, bunyi, dan panas. Oke. Nah, ini contohnya ya, pendulum sederhana. Jadi kalau ini dilepas, nanti energinya ngalir tuh ke bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, nanti bola 5-nya gerak lagi. Nanti ini turun lagi, nah bola satunya gerak lagi ke kiri, turun lagi, bola kanannya gerak lagi ke kanan. Begitu terus. Kalau misalnya terjadi tumbukan completely elastic collision, tumbukan lenting sempurna, nggak akan berhenti-berhenti tuh gerakan bolanya sampai hari kiamat ya. Artinya apa? Artinya nggak ada energi eksternal yang bekerja pada sistem, tapi tidak ada yang mengganggu kondisi sistem itu. Apapun yang terjadi pada sistem ketika dia bergerak, itu nanti akan berlaku seterusnya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kita nggak akan mungkin nggak ada gaya eksternal ya. Gesekan dengan udara aja bisa kita katakan gaya eksternal. Nah, pada kenyataannya selagi dia berada di udara gitu ya, bukan di ruang hampa, maka benda itu pasti akan memiliki gesekan dengan udara. Oke, kita lanjutkan. Ini penjabarannya ya, contoh soal. Penjabaran dan contoh soalnya. Oke. Oh, kok jadi close nih. Gimana? Oke. Ini ceritanya singkatnya begini ya, sebelum tumbukan, benda duanya diam, benda satunya bergerak dengan kecepatan V, bertumbukan mereka kan. Kemudian setelah bertumbukan apa yang terjadi? Benda duanya bergerak lebih dulu dibandingkan benda satu.
Jadi kan ini nggak nempel ya, berarti ini lenting sebagian. Jika massa dari troli ini adalah M1 dan M2, berarti massanya beda nih, M1, M2, secara berurutan gitu, maksudnya massa benda 1, M1, massa benda 2, M2. Kemudian momentum konservasinya dapat diungkapkan sebagai berikut. Nah, kondisi awalnya, momentum awalnya itu hanya benda 1 aja yang punya momentum kan, karena benda 1 aja yang bergerak, benda 2-nya 0. M1 kali V sama dengan, setelah bertumbukan, nah ini, masing-masing punya momentum sendiri, berarti M1 V1 tambah M2 V2. Aksen-aksennya jangan lupa ya. Anak-anak boleh menggunakan aksen, boleh menggunakan F. Mana yang nyamannya aja. Kalau Ibu lebih nyaman memang pakai aksen-aksen ya, karena udah terbiasa dari SMA pakai aksen-aksen. Jadi kondisi akhir pakai aksen, kondisi awal nggak pakai aksen. Senyamannya aja, seperti apa menuliskan persamaannya. Oke, ini peristiwanya tumbukan yang lenting sebagian. Beda sama yang tadi lenting tidak lenting sama sekali karena mereka tuh stick together, mereka bergerak bersama. Kalau ini tidak. Kemudian, nah karena faktanya dia itu adalah, oh ternyata, ternyata yang tadi itu elastic collision Ananda, tumbukan lenting sempurna. Ya, asalkan mereka itu nggak nempel, berarti ada dua kemungkinan, benda itu bisa elastik sempurna atau oleh lenting sebagian. Bisa terjadi dua hal itu ya. Jadi nggak mesti bendanya nggak nempel, oke berarti bendanya lenting sebagian. Nah, bisa jadi lenting sempurna. Ternyata pada kasus ini dinyatakan oh ya ini juga dibilang ya elastic collision, maaf Ibu yang salah. Ini udah dikatakan sebenarnya di awal elastic collision, berarti tumbukannya lenting sempurna ya. I'm so sorry. Oke, karena dia elastic collision itu berarti kecepatan akhir must also satisfy energy conservation. Berarti kecepatan akhir dari masing-masing benda ini akan menghasilkan energi kinetik yang sama. Energi kinetik awal hanya dimiliki oleh benda satu, energi kinetik akhir dimiliki oleh kedua benda, karena kedua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing. Oke. Dari momentum dan energi kinetik ini, ya, persamaan hukum konservasi momentum dan hukum konservasi energi kinetik, we know that, persamaan V akhir dan V2-nya. Nah, ini menjadi tugas Ananda semuanya, ya. Nanti setelah ini Ibu kasih break setengah jam ya, mau makan, mau apa terserah, setengah jam. Nah, tapi dengan syarat kalian harus selesaikan soal ini. Soalnya apa? Carilah dari mana datangnya ini. Oke. Dari mana datangnya ini. Clue-nya apa? Gunakan hukum konservasi momentum dan hukum konservasi energi kinetik. Jadi ada dua persamaan nantinya. Dan kalian mau substitusikan, mau eliminasi ya. Konsep matematiknya kan kalau kita mau cari V1 aksen, V2 aksen berarti dua variabel yang berbeda dibutuhkan at least dua persamaan. Nah, ini persamaannya udah ada. Persamaan pertama momentum, persamaan yang kedua energi kinetik. Nah, coba cari dari dua persamaan ini, terus buktikan ternyata V1-nya segini nih. V2-nya segini ya. Dengan kunci ini adalah tumbukan lenting sempurna. Oke. Itu saja ya untuk sesi pertama. Jadi kita katakan ini adalah sesi pertama. Setelah break 30 menit, kita masuk ke sesi berikutnya. Kita akan coba lihat jawaban Ananda yang ini. Kemudian kita akan lanjut ke momentum sudut. Oke, semuanya paham instruksi yang ini ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, silakan di screenshot dulu bagian yang ini. Screenshot, dan kalau bisa kirimkan ke WA salah seorang ya, atau nanti Ibu aja yang kirimin. After this, Ibu kirimkan ke WA, dan silakan dikerjakan di buku catatan. Nanti pas Ibu bilang, kirimkan jawabannya, nanti kirimkan ke WA. Ibu akan kasih waktu 1 atau 2 menit untuk menyelesaikan bersamaan, maksudnya mengirimkan jawaban. Sekarang udah 9.55, berarti nanti 10.25 kita balik lagi, 10.25 sampai 10.30 nanti akan mengirimkan jawaban lewat WA, ya.
Jam 10.30 kita mulai lagi Zoom. Oke, paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke.